Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ripka Natalia Romangan, NIM 2314201034 dari kelas A1 semester 2. Saat ini saya akan membahas materi mengenai bakteri Salmonella dengan mata kuliah ilmu dasar keperawatan dan dosen pengampu Nurse Petronella Mongdong, Eskep MSN. Pengertian: Salmonella adalah salah satu jenis bakteri penyebab penyakit yang terkait dengan makanan. Penyakit infeksi Salmonella atau disebut Salmonellosis membuat penderitanya mengalami gejala sakit perut, diare, demam, nyeri, dan kram di perut. Etiologi: penyebab utama Salmonellosis atau infeksi Salmonella adalah bakteri Salmonella. Seperti yang telah disinggung di atas, bakteri Salmonella dapat disebarkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh feses atau tinja yang mengandung bakteri Salmonella tersebut. Beberapa jenis makanan atau minuman yang perlu diwaspadai mengandung bakteri Salmonella adalah: yang pertama, makanan olahan seperti sosis dan nugget. Yang kedua, telur setengah matang atau mentah. Yang ketiga, produk olahan yang salah satu komponennya menggunakan telur ayam, seperti saus mayones yang dibuat dari telur mentah yang terkontaminasi. Yang keempat, daging mentah atau dimasak setengah matang, termasuk daging merah dan unggas. Dan yang kelima, makanan laut dari air yang terkontaminasi bakteri. Tanda dan gejala. Gejala infeksi Salmonella biasanya meliputi 1. Demam, 2. Diare, kadang-kadang mengandung darah. 3. Mual. 4. Muntah. 5. Sakit perut. Dan yang keenam, sakit kepala. Gejala biasanya muncul dalam waktu 6-72 jam setelah terpapar bakteri dan dapat bertahan selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Patofisiologi: Salmonella adalah sejenis bakteri patogen yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia dan hewan. Patofisiologi infeksi Salmonella dimulai ketika bakteri tersebut memasuki tubuh manusia melalui makanan, air, atau kontak dengan hewan yang terinfeksi. Berikut adalah cara bakteri Salmonella dapat menyebabkan infeksi. Yang pertama, penetrasi. Bakteri Salmonella biasanya masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut dan menempel pada usus halus. Di sana, bakteri akan mulai berkembang biak dan menyebar ke seluruh usus. Yang kedua, adesi dan invasi. Bakteri Salmonella memiliki kemampuan untuk menempel pada dinding usus halus dan kemudian menembus lapisan mukosa usus. Setelah berhasil menembus, bakteri dapat memicu reaksi peradangan di usus. Yang ketiga, proliferasi dan multiplikasi. Setelah berhasil menembus lapisan mukosa usus, bakteri Salmonella berkembang biak dan berkembang pesat di dalam usus, menghasilkan toksin yang merusak sel-sel usus. Yang keempat, inflamasi. Toksin yang dihasilkan oleh bakteri Salmonella menyebabkan peradangan di usus, yang mengakibatkan gejala klinis seperti diare, sakit perut, dan demam. Proses peradangan ini juga dapat merusak dinding usus dan memperparah gejala infeksi, dan lain-lain. Pemeriksaan penunjang atau diagnostik. Yang pertama, pemeriksaan tinja untuk mendeteksi adanya bakteri Salmonella. Yang kedua, kultur darah untuk mengetahui keberadaan bakteri dalam darah. Yang ketiga, tes serologis untuk mendeteksi antibodi terhadap bakteri Salmonella. Penata laksanaan medis dan keperawatan. Yang pertama, penata laksanaan medis. Penanganan infeksi Salmonella biasanya melibatkan pengobatan simptomatik untuk mengurangi gejala seperti demam dan diare. Dalam beberapa kasus, terapi antibiotik mungkin diperlukan, terutama jika infeksi berat atau menyebar ke organ lain selain usus. 2. Penata laksanaan keperawatan. Yang pertama, memberikan perawatan suportif seperti menjaga hidrasi dan keseimbangan elektrolit. Yang kedua, memantau gejala pasien dan memberikan perawatan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya kebersihan makanan dan tindakan pencegahan infeksi. Sekian pembahasan saya tentang bakteri Salmonella. Terima kasih.